Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sini saya akan membahas beberapa transaksi dalam fikih muamalah. Langsung saja, langsung ke intinya. Yang pertama yaitu transaksi mudharabah. Transaksi mudharabah adalah perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang melibatkan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam akad mudharabah, pemilik modal menyediakan dana untuk diinvestasikan, sedangkan pengelola usaha bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan usaha tersebut. Dalam transaksi mudharabah, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Pemilik modal menanggung kerugian kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha. Mudharabah dapat digunakan untuk berbagai jenis usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, baik di sektor perbankan, investasi maupun asuransi. Atau dalam artian transaksi mudharabah itu adalah sistem tanam modal, yaitu seseorang memberikan modalnya kepada orang lain supaya dikembangkan dan hasilnya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua yaitu transaksi murabahah. Transaksi murabahah adalah jual beli barang secara mencicil dengan tambahan margin atau keuntungan yang disepakati. Transaksi ini merupakan salah satu akad dalam perbankan syariah. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang transaksi murabahah. Di antaranya yang pertama yaitu penjual harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan yang akan ditambahkan. Kemudian yang kedua yaitu harga jual pembiayaan murabahah adalah harga perolehan ditambah margin keuntungan berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Transaksi murabahah menggunakan sistem balas budi atau balas jasa, bukan bunga. Kemudian pembeli dapat menegosiasikan profit dari transaksi dengan penjual. Kemudian transaksi murabahah dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Atau seseorang ini ingin membeli barang tetapi mereka nyicil kepada orang lain dengan imbalan balas budi bukan sebagai bunga. Kemudian yang ketiga yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak ataupun lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam akad ini, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap usaha tersebut. Akad musyarakah merupakan landasan penting dalam sistem perbankan syariah karena menekankan pada prinsip keadilan dan berbagi. Banyak produk perbankan syariah yang menerapkan akad musyarakah. Adapun rukun-rukun dalam akad musyarakah adalah ijab qabul atau sigotnya, penyataan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad kerjasama. Kemudian pihak yang berakad atau akidain, dua orang yang berakad. Objek akad dapat berupa aset, proyek ataupun usaha. Kemudian ada modal dan yang terakhir yaitu bagi hasilnya. Musyarakah secara garis besar dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan atau syirkah al-amlak dan musyarakah akad syirkah al-akad. Atau dalam artian musyarakah ini adalah harta milik bersama yang telah disepakati oleh beberapa orang.
bisa 2 orang ataupun lebih dengan jumlah harta milik mereka untuk sama-sama dikembangkan. Kemudian yang keempat yaitu akad ijarah. Akad ijarah adalah kesepakatan sewa menyewa. Sewa menyewa barang atau jasa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Istilah ijarah itu berasal dari bahasa Arab al-ajar yang artinya adalah imbalan, kompensasi ataupun substitusi. Dalam akad ijarah, hak kepemilikan barang tetap milik pemberi sewa, sedangkan penyewa memiliki kewajiban membayar sewa ataupun upah. Akad ijarah sering digunakan dalam perbankan syariah sebagai landasan sistem yang adil dan berkelanjutan. Rukun akad ijarah adalah akid dua pihak yang melakukan sewa menyewa, yaitu mu'jir dan mustajir, orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Mujir adalah pihak yang menyewakan barang atau jasa dan sekaligus pemilik dari objek sewa tersebut, sedangkan mustajir adalah pihak yang menyewa barang atau jasa kepada mujir. Sedangkan majur adalah istilah yang merujuk pada benda ataupun jasa yang disewakan. Adapun yang pembahasan yang terakhir yaitu istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam ekonomi syariah yang mengatur transaksi pemesanan barang yang belum ada ataupun belum terbentuk. Dalam akad ini pembeli atau mustathni dan penjual tsani menyepakati kriteria dan persyaratan untuk pembuatan barang pesanan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai akad istisna. Yang pertama yaitu penjual berkewajiban membuat barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kemudian pembeli wajib membayar barang pesanan. Ketiga, pembayaran dapat dilakukan secara tunai, angsuran ataupun di akhir ketika barang pesanan sudah siap. Akad istisna sering dipersamakan dengan akad salam atau pesanan, namun terdapat beberapa perbedaan. Kata istisna berasal dari kata sana'a yang berarti membuat. Sona'a dari kata sona'a yang berarti membuat, kemudian ditambah huruf alif, sin, dan ta menjadi istasna. Istasna'a yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Akad istisna memiliki beberapa kelebihan, seperti barang yang dipesan dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli. Akad istisna dapat mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, terutama dalam bidang manufaktur, atau dalam artian memesan barang kepada orang lain supaya dibuatkan barang tersebut, dan kemudian si pemesan ini wajib untuk membeli barang yang telah dipesannya tersebut. Mungkin demikian beberapa penjelasan tentang transaksi fikih muamalah. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.